Ya, nisfu Sa'ban itu ada 5 keistimewaan. Yang pertama itu catatan ketentuan hidup dibagikan. Yang kedua ada fadilah ibadah yang sangat besar di nisfu Sa'ban itu. Kenapa kok sangat besar? Karena pas nisfu Sa'ban mulai ibadah maghrib sampai subuh, kalau panjenengan bisa melihat dengan matahari, itu pintu langit 7-7-nya dibuka, pintu surga dibuka semua, kemudian pintu neraka ditutup. Allah mendekat dalam kedekatan yang terdekat. Dalam bahasa metaforis, Allah di langit dunia. Itu metaforisnya. Metaforis untuk menunjukkan betapa Allah siap mengijabah dari semua doa-doa dan harapan kita. Nah, karena itu sangat istimewa untuk ibadah. Kemudian malam nuzul rahmah, itu malam turunnya rahmat. Ya, sampai sana ada hadis, ini saya tidak sebutkan syaratnya. Inna Allah yarhamu ummati fi hadhihi lailah ya ada di sya'ri aghnami banikan. Sesungguhnya Allah mengampuni umatku pada malam nisfu Sa'ban itu sebanyak domba yang digembala oleh Bani Kalb. Kemudian yang keempat, nisfu Sa'ban itu malam berhasilnya maghfirah, ampunan dari Allah. Allah akan mengampuni semua orang kecuali satu al-kahin, dukun. Ya, dukun tidak diampuni oleh Allah. Tukang peramal tidak diampuni oleh Allah. Ya. Tapi kalau dukun pijet ya tak apa-apa. Dukun pijet ya mau istirahat pernah dibilang. Biasanya dukun-dukun, ada lagi dukun mobil, tidak apa-apa. Al-Masyakin itu provokator yang juga membuat masalah dengan umat Islam. Yang berikutnya minum khamr tidak berhenti-berhenti. Awakil walidain, melawan orang tua. Saya yang paling takut yang ini, Bu, ya. Kalau misalnya kalau dukun ya tidak mungkin, kalau provokatif insya Allah enggak, minum khamr juga enggak, terus urusan kita juga enggak. Tapi durhaka pada orang tua nanti dulu. Anak sekarang itu nggak ngerti yang disebut hormat orang tua, nggak ngerti ya saya. Batasan agama disebut melawan orang tua itu sangat halus. Ibu kita ngomong, nak ambilkan gelas, ini udah lawan, ini sudah masuk kategori melawan orang tua di agama itu. Jadi wah, kalau ini standarnya insya Allah ruwet itu kita. Dipanggil nak, tak datang-datang, banting pintu cedah. Wah, itu sudah melawan orang tua namanya. Itu sudah uqukul walidain. Terus ngomong sama ibu bapak, suaranya lebih tinggi dari ibu. Itu sudah masuk uqukul walidain. Anak sekarang kan menyebut durhaka orang tua kok nempelin ibu kan oleh bapak. Oh tidak, bukan itu. Itu yang saya bilang, anak sekarang perlu diajari tentang uqukul walidain itu bahaya. Karena dia masuk kategori dosa besar, bukan dosa kecil. Sehingga anak itu harus tahu bahwa tidak boleh kita itu melukai hati orang tua. Yang ucapan, tindakan. Harusnya anak-anak diajari memang kalau dia jalan dengan bapak ibunya, bapaknya keluar, sebisa mungkin dia yang bukakan pintu, harusnya itu mobilnya. Kalau misalnya ada bawaan, harus diambil anak yang harus bawa. Tidak boleh orang tua itu bawa beban itu. Tapi yang begini ini sudah, masya Allah nih. Hari-hari sekarang ini, aduh saya nggak usah yang nggak belajar agama dulu, ya. Yang mondok dari kecil, udah mondok dari tidak udah mondok sampai kuliah dulu, sampai sudah S2. Ya ternyata ya ngelawan sih orang tua, saya bingung, masya Allah. Bahkan ada yang sampai hafal Quran, sudah hafal, tapi harus ngelawan. Ini gimana sekarang gitu? Gimana sekarang? Nah, model kita ini kok ngajinya nggak begitu pas pun, itu kalau orang tua ngerti. Ngerti ada, ngerti sama santun ya. Jadi memang bagusnya ulama kita dulu sudah memblended keadaban itu dengan budaya kita, sehingga kita tidak merasa lagi bahwa itu ajaran agama. Cuma kita kena semprot dengan kalimat dailok, udah takut kita dailok. Saya dulu ya kalau jadi udah ilok, saya tidak elok. Maksudnya nggak ilok itu kan saya pikir dulu ya dosa besar gitu. Jadi kalau sudah ibu bilang nggak ilok, takutnya masalah. Oh ternyata itu cuma justifikasi moral, tidak elok, tidak pantas. Loh, tapi kalimat ini ketika kita pakai ke anak-anak kita yang sekarang, udah ada efeknya.
Oke, jadi hati-hati dengan melawan orang tua. Walau misalnya yang kelima itu Allah memberi Rasulullah syafaat. Tadi ini saya sudah jelaskan. Next. Nah, sekarang berkaitan dengan tertib Ramadan. Next. Nah, ini saya kira ayat yang Bapak Ibu sudah sangat hafal. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Nah, menariknya di sini ini Allah menyebut diwajibkan puasa. Kalau pertanyaan saya, kenapa kita ini kok harus puasa? 1 bulan lagi, 30 hari kurang lebih. Kenapa kita ini harus berlapar-lapar dalam waktu 30 hari? Itu kalau dijelaskan secara teori tasawufnya, faktor destruktif yang paling besar di dalam diri manusia itu adalah nafsu. Nafsu. Nafsu ini adalah bagian dari fisik kita. Dia bukan rohani. Ya, dia bukan rohani. Nafsu itu bukan rohani. Karena itu nafsu itu ada di binatang, ada di hewan, ada. Karena memang badan kita itu sama konstruksinya dengan binatang. Karena itu kita punya nafsu. Nafsu itu bisa kita kenali dengan 2. 1 nafsu syahwat, 2 nafsu ghadab. Nafsu syahwat itu hasrat keinginan. Nafsu ghadab itu emosi, daya marah. Nah, di hewan Bapak Ibu juga bisa cek, ada ini. Hewan itu punya keinginan, hewan juga punya emosi. Sama. Ini yang bahaya itu ini, karena kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, sifat asli dari nafsu syahwat, hasrat keinginan itu, kalau nggak dididik, dia itu rakus, tamat, tidak tahu batas. Siapapun dia, mau anaknya kiai, mau anaknya siapapun, kalau nggak dididik, nggak biasa diajarkan nahan keinginan berbagi dengan orang lain, dia akan tetap rakus, tamat, tidak tahu batas. Ini yang sifat daya marah, waduh, itu kalau sifat aslinya kita semuanya ini, ya pemarah, pendendam, bisa bunuh siapapun itu, ya. Nah, ini nggak bisa, untuk tidak dididik itu bahaya, bahaya. Ini harus dikendalikan. Nah, caranya apa? Ditahan. Hasrat keinginan itu ditahan, marah itu ditahan. Nah, latihan nahan marah, latihan nahan keinginan. Nah, itu bahasa Arabnya saum, ya, atau imsak. Maka imsak dan saum itu satu makna. Nah, makanya kemudian kita dilatih oleh Allah untuk nahan. Supaya kenapa? Supaya rem kita pakem. Hasrat keinginan kita itu tidak liar. Semua dosa dan keburukan dalam kehidupan ini gara-gara orang tidak bisa nahan. Kenapa terjadi zina? Nggak kuat nahan hasrat seksual. Kenapa terjadi korupsi? Nggak kuat nahan kepingin cepat kaya. Kenapa terjadi pembunuhan? Nggak bisa nahan marah. Gitu loh. Jadi ini dampaknya ini. Kalau orang itu sudah nggak bisa nahan, rusak semua. Dan orang alim yang hakiki itu bukan banyaknya hafalan Quran, bukan banyaknya hafalan hadis, tapi siapa yang kendalinya paling efektif. Siapa yang kalau nahan keinginannya paling bagus, siapa yang kendali emosinya paling efektif, itu orang alimnya sebenarnya. Besok saya berarti taruhan orang ini surganya akan paling tinggi, ya, paling tinggi. Dan orang bisa tertipu di situ karena biasanya orang mengukur Islam itu pakai takwa terus, ya. Ada yang aksesoris tertentu, kalau itu berarti itu alim. Tidak begitu, tidak begitu. Dan itu ukuran hakiki akan ada di situ. Nah, latihan nahan inilah yang Allah lakukan untuk kita semuanya dengan Ramadan. Sebenarnya teknik mengalahkan nafsu itu ada 4 yang disepakati oleh ulama-ulama yang ahli di Dewan. Di dalam syair dikatakan Baitul wilayati qasamat arkanahu sadatuna fihi minal abdali ma baina sumti mu'tizalin daimin wal ju'i was saharin nazil ghali.
bangunan derajat orang yang dapat kasih sayang Allah itu waliullah. Orang kalau selesai dengan nafsu kan terus jadi kekasih Allah. Itu sudah ditetapkan pilar-pilarnya oleh para kekasih Allah yang agung, wali-wali abdan. Itu ada 4. 1, as-sumtu, diam. Kalau tidak penting jangan ngomong. Banyak ngomong, banyak salahnya, banyak dosanya. Kalau tidak penting jangan nge-tweet. Kalau tidak penting nggak usah balas-balas WA. Kadang-kadang di grup orang jadi aneh. Kalau nggak ada yang komentar, ada yang teriak-teriak, ini orang kemana semua kok nggak ada gitu. Itu ngomong kata Rasulullah kita itu nggak boleh banyak ngomong kok malah. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak pernah komentar terus dikomentarin. Ini ada orangnya apa enggak sih? Ini orang yang ngerti aja. Ngerti aja. Yang penting betul saja. Tapi saya yakin karena ini banyak dokter semua itu nggak usah diajari, lebih canggih dengan pasti dalam kontrol itu dengan hebat itu pasti. Tapi sebenarnya begini, kalau orang nggak banyak ngomong itu akan gantinya dia harus banyak mikir, banyak baca-baca, banyak pikir, banyak baca Quran ke situ. Nah itu nafsu akan cepat otot kalau dilakukan. Kemudian yang kedua, asuntu wa'tizal, i'tizal, uzlah. Uzlah itu enggak mau terus-terusan dikendalikan nafsu. Membersihkan batin dari kendali nafsu untuk terus dibawa ke Allah. Itu uzlah. Cuma uzlah sering diartikan juga mengasingkan diri dari manusia. Padahal enggak harus itu. Jadi selama kita tidak memperturutkan nafsu sudah bisa. Kecuali Allah. Kalau Allah itu memang kita mengambil tempat tertentu. Kemudian berikutnya wasum. Asumtu itu di puasa. Dan yang terakhir itu as-sahar, bangun malam. Jadi kalau kepingin orang itu nafsunya segera bagus, cepat bagus, rumusnya 4 itu. Diam, nggak usah banyak bicara, kemudian kalau Imam Ghazali begini, uzlah itu kata Imam Ghazali harus punya waktu khusus bersama Allah. Itu uzlah versi Imam Ghazali. Waktu khusus bersama Allah itu kalau bisa siang sekali, malam sekali. Ya, kalau panjangnya relatif, jadi kan punya waktunya berapa. Cuma kan siang repot kita ini, siang banyak urusan. Malam ambil. Setelah kita sholat malam, ambil waktu meskipun hanya 5 menit untuk curhat ke Allah, ya, belajar ngomong ke Allah, jangan ngomong ke manusia terus. Ya, itu namanya ngomong ke Allah, itu curhat ke Allah, itu namanya munajat. Ya, dan kita kemudian menyampaikan dengan adab-adabnya, ya, dengan tunduk kepala, dengan keadaan suci. Kita awali dengan beristighfar, membaca sholawat Rasulullah, baru menyampaikan apa yang ingin kita mohonkan untuk anak kita, untuk keluarga kita. Belajar nyambungkan batin ke Allah. Nah itu uzlah itu perlunya di situ. Nanti ini apa efeknya? Efeknya ibu akan cepat bagus khusyuknya, ya, karena sudah biasa main di situ. Nah kalau orang sedikit banyak bangun malam, ya berarti banyak bisa sholat, bisa ngaji dan seterusnya. Nah yang terakhir puasa itu sampai kata para ulama mengatakan begitu, wa qutimal ju'u ala ghairihi li'annahu mu'dhamul arkan fit thariq. Dari 4 itu metode mengalahkan nafsu itu, puasa dianggap yang paling efektif, ya, makanya ulama biasanya kalau mau didik orang supaya bagus akhlaknya itu akan dilaparkan, ya, dilaparkan. Jadi lapar itu dinilai sebagai metode yang paling efektif untuk mengalahkan nafsu. Ini mungkin alasannya kenapa kita ini harus dilaparkan 1 bulan dalam 1 tahun. Karena memang nggak bisa. Kalau saja orang itu bisa mencapai derajat takwa tanpa dilaparkan, nggak perlu wajib puasa. Tapi fakta bahwa puasa ini diwajibkan, berarti memang nggak bisa nafsu ini bisa tunduk kecuali dengan dilaparkan. Ya, ditahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri, makan makanannya sendiri, halal, kita nggak boleh, gitu loh ya. Disuruh tahan,
makanan halal, minuman halal, istri kita halal, suami itu halal, disuruh tahan semuanya. Bahkan mencium aja makruh, kecuali kalau sudah usia 50 tahun, 50 sih, ya usia 60 ini, itu ada perdebatan lama. Intinya begini, kalau strumnya udah gak seru-seru banget, nyium itu udah makruh. Tapi kalau strumnya masih kenceng banget, jangan makruh. Makruh, saya sudah mengukur sendiri. Kayaknya itu tidak ada urusan sama umur Pak. Terus membelah. Tapi pokoknya intinya itu, karena Rasulullah juga pernah puasa nyium Aisyah itu pernah. Tapi kemudian dibela oleh para ulama ahli hadis, tidak, Rasul itu orangnya stabil. Dia tidak tergoncang gara-gara itu. Ya. Ya, tapi kalau kita mungkin bisa bingung nanti, makanya kemudian udah tidak usah dulu deh tunggu maghrib. jadi itu penjelasannya. Makanya kemudian kita disuruh puasa. Terus kalau ditanya, kenapa puasanya 30 hari?